Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kepemimpinan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi stres. Sebelah kiri saya ada Presenza, sebelah kanan saya ada Pandu, sebelah kanan saya lagi ada Alexius, dan saya sendiri Ansari Akal dan Cekidot. Apa itu stres? Stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang dianggap menantang atau mengancam bagi tubuh. Ini adalah reaksi alami yang bisa membantu kita untuk menghadapi tantangan. Namun, jika stres berlangsung sangat lama, ini dapat berdampak negatif bagi tubuh, bagi kesehatan fisik maupun mental. Gejala stres dapat berupa sakit kepala, ketegangan otot, kelelahan, dan gangguan tidur. Secara emosional, stres dapat menyebabkan perasaan cemas, mudah marah, dan kewalahan. Penyebab dari stres biasanya berasal dari lingkungan, seperti tekanan tempat kerja, masalah keuangan, masalah pribadi, masalah keluarga, dan seperti masalah hubungan atau peristiwa yang traumatis. Perbedaan utama antara stres dan depresi terletak pada durasi dan dampaknya. Stres biasanya bersifat sementara dan terkait dengan situasi tertentu, dan sementara depresi adalah kondisi jangka panjang yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari secara signifikan. Stres seringkali dipicu oleh faktor eksternal, sedangkan depresi dapat muncul tanpa pemicu yang jelas. Dampak stres biasanya bersifat sementara dan dapat dikelola dengan teknik relaksasi, olahraga, manajemen waktu, dan dukungan sosial. Sebaliknya, depresi memerlukan penanganan lebih serius seperti terapi, psikologis, obat antidepresan, dukungan dan keluarga dan teman, serta perubahan gaya hidup sehat. Lalu, apa itu penyebab stres? Penyebab stres dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lingkungan, pribadi, dan sosial. Dari segi lingkungan, meliputi pekerjaan, tekanan untuk memenuhi tenggat waktu, beban kerja yang berat, konflik dengan rekan kerja atau atasan. Yang kedua, soal keuangan. Masalah keuangan seperti utang, pengeluaran yang tidak terduga, atau ketidakpastian ekonomi. Dan yang ketiga, perubahan hidup. Peristiwa besar dalam hidup seperti pindah rumah, pernikahan, kelahiran anak, atau kehilangan orang yang dicintai. Lalu dari segi pribadi, masalah keluarga dan hubungan, konflik dengan pasangan, anak-anak, atau anggota keluarga lainnya. Yang kedua, soal kesehatan, masalah kesehatan pribadi atau anggota keluarga lainnya. Dan yang ketiga, tanggung jawab berlebihan, tuntutan dari berbagai tanggung jawab, baik di rumah maupun di tempat kerja, yang membuat seseorang merasa kewalahan. Lalu dari segi sosial, isolasi sosial, kurangnya dengan sosial atau merasa kesepian, perubahan sosial, pindah ke lingkungan baru, atau kehilangan jaringan sosial yang sudah dikenal. Yang ketiga, kondisi lingkungan, kondisi kerja yang buruk, lingkungan kerja yang tidak nyaman atau tidak aman. Dan yang terakhir, kondisi hidup yang menantang hidup di daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi atau kondisi perumahan yang buruk. Penanganan stres dan strategi manajemen stres. Penanganan stres dan strategi manajemen stres melibatkan berbagai teknik yang dapat membantu individu mengurangi dan mengelola tekanan yang mereka alami. Salah satu cara efektif untuk mengurangi stres adalah melalui teknik relaksasi, seperti meditasi, yoga, dan latihan pernapasan dalam yang dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Olahraga yang teratur juga sangat bermanfaat karena aktivitas fisik membantu melepaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi ketegangan. Melepaskan manajemen waktu yang efektif juga penting dengan membuat prioritas dan jadwal yang realistis untuk menghindari perasaan kewalahan. Dukungan sosial dari keluarga, teman, atau rekan kerja dapat memberikan rasa kenyamanan dan bantuan emosional yang penting. Selain itu, menjaga pola hidup sehat dengan tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan menghindari konsumsi alkohol atau narkoba juga berperan besar
dalam mengelola stres. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, individu dapat lebih baik dalam mengelola stres dan mempertahankan kesejahteraan fisik dan mental mereka. Kira-kira kapan teman-teman harus mencari bantuan? Tanda-tanda membutuhkan bantuan ketika teman-teman mengalami stres atau depresi adalah saat gejala yang berlangsung lebih dari 2 minggu, kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari, pikiran untuk bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, dan ketidakmampuan mengatasi stres dengan strategi mandiri.